Sidoarjo. Ketemu lagi sama Bunga di TV Sidoarjo. Saat ini Bunga sedang bersama dengan salah satu perwakilan dari komunitas yang ada di Sidoarjo. Penasaran kan komunitas apa? Langsung aja kita tanyakan kepada beliau. Silakan Bapak, perkenalkan namanya dan di komunitas tersebut sebagai apa? Terima kasih sebelumnya Mbak Bunga. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ali Kasan atau di komunitas biasanya disapa Wak Kasan. Saya ada di komunitas Suzuki Forza kelas di 1000 cc. Sebelum saya membeli atau mempunyai mobil Suzuki Forza ini sebenarnya juga tidak kemungkinan ada kenapa saya memilih Suzuki Forza. Pertama karena Suzuki Forza itu adalah kelas sedan, kelas high-end untuk di mobil-mobil seperti mobil keluarga, dimana setelah sedan itu kenyamanan di dalam mengendarai. Dan kenapa saya memilih Suzuki Forza? Karena pertama irit, dan yang kedua bandel, dan yang terakhir mudah dalam hal spare part, juga murah tentunya. Seperti itu. Baik Bapak, jadi karena hal-hal tersebut Bapak juga akhirnya memilih untuk membeli Suzuki Forza tersebut. Boleh dijelasin nggak sih Pak mengenai komunitas Suzuki Forza Club Indonesia ini seperti apa? Untuk nama, mohon maaf, bukan klub, Suzuki Forza Community. Jadi komunitas, bukan klub. Karena kalau klub nanti sepertinya agak rumit. Karena kalau komunitas bisa mendirikan sendiri di tiap chapter atau kabupaten atau kota. Awalnya Sidoarjo memang belum ada Mbak untuk Suzuki Forza itu. Lalu lambat laun dari sini saya mulai. Awalnya memang saya yang menjadi ketuanya di Suzuki Forza itu. 1, 2, 3, terakhir itu ada 5 mungkin. Namun akhirnya sekarang menjadi kurang lebih sekitar ada 30-an. Ya, 30 Forza. Dan tujuan awal komunitas di sini adalah sharing. Sharing karena kembali lagi mobil kita kan mobil tua ya. Yang namanya mobil tua pasti ada kendala. Kalau kita tidak punya teman kan repot. Disitulah tujuan utamanya. Setelah kita dapat teman atau ya sahabat lah yang punya se-Forza, sama-sama Forzanya, akhirnya sharing itu bisa terjalin. Terjalin persaudaraan, terjalin pertemanan yang baik di antara para pemilik Forza. Seperti itu. Baik, jadi tujuan komunitas ini untuk saling sharing ya Pak ya, mengenai mobil. Siap. Lalu komunitas ini terbentuknya kapan sih Pak? Sebenarnya sudah cukup lama ya, sekitar tahun 2015. Ya, awalnya kita memang belum ada chapter, kita menggabung dan tergabung di SFCI Jatim, yang dimana sebelumnya Jatim sendiri terpusat di SFCI, Suzuki Forza Community Indonesia. Terus ada Jatim, chapter tiap kabupaten kota, dibentuklah chapter Sidoarjo yang dinamakan Suzuki Forza chapter Delta Forza. Delta karena kita ambil nama bahwa Sidoarjo adalah kota Delta. Seperti itu. Oke Bapak, lalu untuk mobil Suzuki ini perbedaan atau spesifikasinya dari mobil-mobil tua yang lain bagaimana Pak? Sebenarnya kalau berbicara tentang spesifikasi hampir sama ya. Untuk mobil tua rata-rata masih dari pengapian, baik mesin, semuanya masih manual. Dalam hal arti memakai busi, platina, dan delco. Tidak seperti mobil sekarang yang semuanya sudah sistemnya injeksi. Lah kembali lagi kenapa saya memilih mobil tua? Karena perawatannya lebih mudah. Dan kenapa saya memilih Suzuki? Karena perawatannya lebih murah di antara spare part mobil-mobil yang lain.
Contoh, saya contohkan ya, paling murah setahu saya dari segi busi. Busi itu pertama saya beli satu buah hanya Rp7.000. Padahal untuk yang lain itu sangat mahal. Satu busi itu mungkin bisa dihargai 35.000 bahkan sampai 50.000. Sedangkan mobil minimal pakai 3-4 busi. Kita tinggal mengalihkan. Dari segi platina juga murah. Dari segi yang lain-lain juga sangat gampang. Nah, dari situ akhirnya di komunitas kita bisa sharing. Saya juga kasihan ya melihat seandainya di jalan raya ada mobil yang sama dengan saya lalu mogok. Disitulah tujuan awal komunitas, kita bantu mereka. Walaupun awalnya ada yang takut, seakan-akan siapa sih yang datang ke kita itu? Jangan-jangan tukang servis. Jangan-jangan nanti malah kita masuk di tukang servisnya dia ditarik mahal. Tidak seperti itu. Oke Bapak, jadi tapi emang pernah ada kejadian seperti itu Pak? Misalnya? Sangat sering sekali. Jadi tujuan awal komunitas itu enggak kita terus punya mobil dan terus enak, enjoy, nggak pernah rusak, namanya juga motoba. Wah, ibarat agak apa itu, kita agak guyon sedikit ya. Kalau kita merawat janda ya harus, wah, perawatannya lebih luar biasa seperti itu. Iya. Beda dengan yang masih baru dan kinis-kinis pasti tanpa perawatan. Oh gitu. Iya. Lalu untuk jadi member di komunitasnya, apa ada syarat tertentu Pak? Untuk member sebenarnya ada syarat sedikit sih, tapi kita tidak terlalu fokus di persyaratan. Malah syarat untuk menjadi member itu kalau bisa kita hilangkan. Misalnya orang yang mau gabung, yang pertama apakah mereka harus mempunyai Suzuki Forza? Misalnya saya tidak punya, saya tanya-tanya dulu, sekedar kenalan, gabung apakah tidak boleh? Sangat diperbolehkan. Setelah mereka suka dengan komunitas kita, persaudaraannya seperti apa, akhirnya mereka tertarik, ya kita persilahkan mereka beli. Terus setelah beli pasti juga ada kendala yang namanya juga kembali lagi mobil tua yang mulai berebut, tarikan kurang enak, kadang kabel-kabel bermasalah, kadang aki nggak bisa ngecas, pasti ada seperti itu. Lah kalau seperti itu, kalau sudah masuk di bengkel atau tukang servis, jawabannya pasti mahal. Itu awal komunitas kami. Berarti komunitas ini siap membantu ya Pak ya? Siap. Asik. Dulu selain sharing dan saling membantu, apakah komunitas ini juga pernah touring bersama gitu Pak? Ya betul. Touring ini tujuan pertama adalah karena kita komunitas isinya kan pria semua ya. Nggak mungkin sih kayaknya mobil tua terus yang mempunyai itu cewek. Walaupun pernah ada 1 atau 2 itu yang punya cewek, dan ujung-ujungnya karena memang anggotanya laki-laki agak menjauh, tapi akhirnya ya mereka enjoy dan mengikuti karena mobilnya semakin lama kok semakin enak. Kayaknya ada penyakit baru setelah mobil enak itu. Apa Pak? Kakinya gatal. Betul, iya. Kaki gatal itu ternyata pingin minjak gas terus. Seperti apa sih mobil saya itu? Ayo kapan kita touring? Akhirnya disitulah kita membentuk sebuah acara. Kita planning, ayo kita mau kemana? Terus mereka takut juga. Loh kenapa takut? Kan kita ada komunitas. Mau mogok silakan mogok aja. Kita juga sudah siap tali untuk menarik mereka. Tapi akhirnya toh tali itu tidak berguna, nggak ada yang mogok. Ya ada sih kendala sedikit ya. Ya seperti misal di starter itu susah hidup, seperti itu pasti ada. Dan touring pertama kali dari komunitas kita juga tidak macam-macam. Kita cari lokasi yang memang agak ekstrim. Contoh yang pernah kita lalui adalah di daerah Balikambang. Di
di mana Bali Kambang ini ada satu jalanan atau tikungan yang dimana disebut Jurang Mayit. Iya, karena memang tikungannya sangat menanjak sekali. Nah, kita juga mau ngetes mobil sedan itu kan biasanya nggak buat untuk nanjak, ternyata bisa, sangat-sangat bisa. Kita kasih tahu triknya seperti apa waktu lepas pedal gas, waktu injak pedal gas seperti apa, akhirnya bisa semua. Dan mereka seakan tidak percaya, dan semakin percayanya, percaya diri. Wah, ternyata mobil saya walaupun motoba ternyata masih hebat, nggak ngalah-ngalahi, nggak kalah sama mobil baru. Yang penting ada di perawatan. Berarti yang penting itu perawatan ya Pak ya. Betul. Lalu terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk komunitas ini? Untuk komunitas, pertama yang jelas adalah di persaudaraannya. Setelah kita membentuk suatu komunitas, saling kenal, sampai akhirnya ada apa yang tadi namanya touring. Kita touring juga tidak sendirian, pasti mengajak keluarga, terutama yang sudah punya istri, anak-anak. Kalau yang belum punya istri bisa mengajak pacarnya, mengajak orang tuanya. Jadi mereka itu percaya bahwa dengan adanya komunitas itu timbullah suatu kekeluargaan dan persaudaraan yang baik. Tidak ada saling istilahnya, aku gak seneng ngambil wong iko atau menakno motorku ini. Tidak, semuanya kita tangani bersama. Harapan pertama kami yang jelas semoga tetap awet sedulurannya. Amin. Seperti itu. Dan yang kedua, ya kalau bisa mobilnya jangan dijual. Misalnya membeli mobil baru karena ada uang, biarkan saja mobilnya ada. Mau beli yang baru, monggo. Ya Pak, karena mobil itu kan punya kenangan ya Pak ya. Betul. Kalau katakanlah yang baru itu 1 juta cicilan, kalau ini 1 juta kenangan. Oke. Siap. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol sama Bunga. Dan dulur Sidoarjo, itu tadi perbincangan menarik saya dengan Wak Kasan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.